Welcome back to my channel teman-teman. Jadi hari ini gue sama Iren, Hai. kita lagi mau berkunjung ke salah satu tempat yang ada di Bandung lagi, yakni Museum Geologi. Jadi apa tempatnya? Bagi teman-teman yang baru mampir ke channel ini, silahkan subscribe kalau kalian misalnya suka nonton video jalan-jalan, baik yang di Bandung ataupun di Indonesia di tempat lain. Let's go, kita cek Museum Geologi. Teman-teman, untuk informasi awalnya bisa dilihat di sini. Pelajar mahasiswa itu harganya 3.000, untuk masyarakat umum 5.000, dan wisatawan asing itu 25.000. Baru untuk jam operasionalnya seperti biasa jam kerja teman-teman. Baru juga ada jam operasionalnya kalau misalnya aktif itu Senin sampai Minggu kecuali hari Jumat. Kecuali hari Jumat. Kenapa cuma tutup? Karena sholat Jumat. Betul sekali karena Jumat adalah hari beribadah. Baru ada tata tertibnya teman-teman, jangan lupa kalau ikut pertama ya. Emang nggak boleh? Memotret tuh. Jadi di sini pengunjung diperbolehkan untuk memotret teman-teman. Tapi izin petugas, betul sekali. Seperti ini. Nggak apa-apa, yang penting berapa orang? 2 orang. Kalau gue sama kayak gitu kan berapa gue tadi 16? Belum. Ada cuma bisa kayak gue masih. Setelah payment kita bakal dapat 2 gelang teman-teman. Gelang apa itu ya Ren? Ini ada QR-nya, ada link trade. Oh, berarti ini harus dipasang ya? Iya, enak banget wanginya. Wangi apa ya wangi? Buku baru. Wangi zaman purba, bukan? Coba. Wangi buku baru. Oh iya Pembatas betul. buku gitu. Kalau kalian tahu, kalau misalnya dulu kita ketika SD, SMP itu beli buku baru ya. Jadi wanginya SD, tuh. SMP sekarang juga kan masih sering baca buku toh. Oh iya juga sih. Jadi ini harus dipakai di pergelangan tangan. Terus kita dapat juga nomor. Antrian. Oh ada antriannya gitu. Oh nggak semua langsung masuk gitu. Oke kalau begitu kita bakal. Jajan dulu. Wow. Kalau begitu kita bakal pasang dulu gelangnya. Kita pasang gelangnya. Duduk dulu Baru ya, kita nunggu. Duduk dulu ya, duduk. Baru kita lihat bagaimana sih nomor antriannya. Let's go teman-teman, kita masuk nomor antrian. Silakan ke sana. Mau izin ambil video boleh? Boleh, Pak. Terima kasih. Oke, kita masuk teman-teman. Kan disambut langsung dengan Ada kaki dinosaur. mamut. Ini cekat ayam. Akan langsung disambut dengan gajah Blora teman-teman. Gajah Blora. Udah. Wow. Gede banget teman-teman, gila. Guys, kita akan masuk ke ruang pameran 1, yakni ruang pamer geologi Indonesia. Bisa. Masuk. Nah, kalau di sini tuh lebih menjelaskan banyak fenomena khas geologi Indonesia. Pegangnya tuh gini, Nak. Banyak fenomena khas geologi Indonesia seperti salah satu contohnya kayak stalagmit. Stalagmit itu apa teman-teman nih? Yuk kita ke sini. Stalagmit. Wow. Terus ada bebatuan, fenomena kars. Ya, terus teman-teman. Ini batunya. Dan juga ada kars Gunung Sewu teman-teman. Dengan nama Batu Gamping teman-teman. Dan di sini banyak ya teman-teman. Oh, dan ada globe besar juga. Wow. Dan itu bisa diputar ya teman-teman. Dan ya banyak, kita akan nikmati satu persatu teman-teman. Kalau misalnya kalian mau lihat di sini ada banyak sekali kayak batu gamping merah. Ada kalsit teman-teman. Batu gamping. Semua batuan ada di sini. Bahkan ada juga di sini adalah head coral. Ini coral ya teman-teman. Itu koralnya. Dan ini adalah batuan lainnya yang juga saya. Dan juga di sini dijelaskan langsung teman-teman kalau misalnya ada batunya langsung dijelaskan di dalam papan-papan yang ada di depannya. Seperti yang satu ini adalah terumbu karang seperti ini.
Wah, ini keren banget tuh teman-teman. Dan di sebelah sana juga ada yang batuan tektonik. Batuan tektonik itu seperti apa teman-teman? Let's go. Ini untuk yang batuan tektonik ya teman-teman. Kita lihat. Ini batuan tektonik, ada meteorit teman-teman. Ini meteorit. Ada meteorit juga teman-teman. Dan yang lain sebagainya teman-teman. Ada juga di sini batuan-batuan lava. Keren banget sih museum geologi. Dan juga kita bukan hanya disajikan dengan batu-batu nih teman-teman, karena ada juga warna-warna interaktif seperti ini. Kita bisa melihatnya seperti kerak, mimpi dalam, menghadap ke kanan suku, dan lain sebagainya. Bisa kita back juga ke belakang. Seperti itu teman-teman. Dan juga ada warna interaktif lainnya teman-teman. Dan juga ada warna seperti ini. Ini untuk menjelaskan jenis-jenis batuan yang ada di Indonesia. Teman tahu nggak sih kenapa di Indonesia itu adalah salah satu negara yang memiliki banyak sekali gunung berapi dan sering sekali terjadi gempa bumi? Kenapa sih? Nah, Iren akan menjelaskan ini kenapa. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Iren. Jadi, apa tadi pertanyaannya? Kenapa di Indonesia sering sekali terjadi gempa bumi? Nah, kalau teman-teman tahu, Indonesia itu disebut Ring of the Fire. Kenapa? Karena di Indonesia itu banyak sekali gunung. Nah, dan Ring of Fire itu maksudnya adalah pegunungan aktif. Lalu Indonesia itu diapit oleh lempeng-lempeng besar, ya seperti lempeng Eurasia dan Pasifik. Nah, lempeng itu selalu bergerak setiap tahunnya. Indo-Australia dan lempeng Eurasia, lempeng Pasifik juga benar. Sorry. Nah, oke. Nah, itu lempeng itu bergerak setiap tahunnya, teman-teman. Jadi setiap pergeseran dari lempeng itu akan menyebabkan gesekan. Nah, gesekannya itulah yang akan menyebabkan adanya gempa bumi. Wow, keren teman-teman. Terima kasih Ren penjelasannya. Dan kita lihat ya, kalau misalnya di peta ini memang di Indonesia tuh banyak sekali gunung berapi yang ditandai dengan segitiga merah, bisa dilihat. Segitiga merah itu artinya gunung aktif. Dan memang paling banyak itu di Jawa dan sekitarnya ya. Sumatera juga banyak. Kalimantan malah sedikit. Dan Papua juga sih. Bahkan nggak ada di Papua. Makanya Kalimantan nggak pernah gempa bumi. Tapi hasil bumi dari Kalimantan banyak. Dan seperti itu teman-teman, itu adalah jawaban kenapa di Indonesia banyak gempa bumi dan gunung berapi. Selanjutnya teman-teman, kita bakal ngebahas soal mineral. Apa sih mineral itu? Mineral itu yang seperti ini teman-teman. Ini mineral kan? Ini seperti ini, batu mineral. Cantik-cantik kan warnanya. Nah, batu mineral itu teman-teman adalah salah satu bentuk batuan padat yang tersusun dari berbagai macam unsur yang teratur nih, yang akhirnya membentuk bentuk-bentuk batu yang luar biasa. Seperti biasanya ada ametis kristal yang dari Brazil, bentuknya seperti ini nih. Wow. Baru ada juga fluorit dari Garut. Seperti contohnya ada quartz kristal double point. Nice. Seperti itu soal mineral teman-teman. Let's go, kita cari lagi apa yang bisa kita. Dan juga di sini ada bahan interaktif teman-teman seperti ini nih. Kalau misalnya kita angkat, jebret. Dan kita masukkan misalnya kayak gini ya. Kita masukkan ke sini. Nah, ini langsung kelihatan ada, ini adalah batu granit. Batu granit itu apa? Kita bisa baca. Granit adalah jenis batuan beku dan lain sebagainya. Wow, itu keren sekali ya. Baru kalau misalnya kita angkat lagi, misalnya kita angkat nih. Baru kita mau ganti dengan apa ya, Ren? Ini bentuknya kayak Nah, kita ganti dengan ini, kita masukin ke sini ya. Jadi apa kira-kira? Zep. Nah, masuk lagi ini adalah
belerang. Jadi kamu bisa lihat belerang itu buat apa, kayak usefulness-nya adalah soal digunakan untuk industri pupuk kertas dan lain sebagainya, seperti itu teman-teman. Ayo kita gantian, adiknya mau melanjutkan, kita taruh di sini. Kita lanjut ke berikutnya, let's go. Teman-teman, di sini juga ada salah satu peta yang cukup menarik bagaimana kepulauan Indonesia itu terbentuk, dan ini dijelaskan dengan secara baik dengan seperti ini teman-teman. Nah, ini ada penjelasannya. Jadi warna-warni itu adalah lempeng yang bergerak terus sehingga membentuk pulau-pulau. Kalau Indonesia itu terbentuk dari ini teman-teman. Kita bisa melihat di sini ada lempeng itu Australia yang bergerak ke atas, akhirnya membentuk pulau Indonesia. Dan dia bertumbukan dengan apa? Kita lihat. Nah, di sini ada lempeng Pasifik, dia bertumbukan sehingga menjadikan pulau. Dan itu juga yang menyebabkan akhirnya ada gunung berapi, ada gempa bumi dan lain sebagainya. Kalau misalnya di tempat lain kayak ada lempeng Filipina, akhirnya dia membentuk Filipina dan lain sebagainya. Wah, keren banget ya, kita bisa memahami kenapa Kepulauan Indonesia itu bisa terbentuk teman-teman. Nah teman-teman, selanjutnya kita bakal melihat keberagaman batu Indonesia nih teman-teman. Di ruangan ini dijelaskan banyak sekali ragam batu Indonesia, seperti batuan granit teman-teman. Ya, apa sih batuan granit itu? Batuan granit itu seperti yang ada di tulisan sini adalah batuan beku intrusif yang berwarna cerah, berukuran butir kristal kasar, sehingga dia membentuk batu seperti ini teman-teman. Nah, ini sebenarnya terdiri atas butiran-butiran apa ya? Debu intuisif yang mengeras jadi batu gitu teman-teman. Baru juga ada batuan oviolit. Apa sih batuan oviolit? Kalau misalnya batuan oviolit ini adalah batu-batu yang berasal dari reruntuhan kerak samudra. Seperti apa sih bentuknya? Sebenarnya bentuk batunya tuh seperti ini nih. Nah teman-teman, yang paling menarik nih ya, ini yang paling menarik yang ada di ruangan batuan ini adalah ini nih. Jadi ada namanya batu gamping. Jadi apa sih batu gamping itu ya? Sepertinya bentuk batuan juga yang membeku dari mungkin sisa-sisa fosil masa lampau dan akhirnya membentuk seperti batu. Dan salah satu yang paling menarik ini adalah batu gamping yang berasal dari Kupang, Nusa Tenggara Barat. Karena apa? Kenapa batu ini menarik? Karena batu ini menyimpan fosil di dalamnya teman-teman. Ini ada fosil-fosilnya teman-teman. Tuh. Fosil amonit. Oh ya, amonit ya. Jadi kayak kerang-kerangan zaman dulu itu, dan akhirnya dia menjadi batu teman-teman. Keren banget. Dan juga di tengah-tengah ruangan ini itu terdapat batu kristal yang sangat besar nih teman-teman. Batu apa sih ini teman-teman? Ini adalah batu kristal ametis. Kita bisa lihat. Sudah terdapat. Dan ini mahal banget pasti ya, batu kristal kayak ini mahal banget ya. Mahal. Dan itu yang ada di ruangan batuan ini teman-teman. Pegangnya tuh gini loh. Nah, Oh ya, maaf dikoreksi sama produser kita. berita sesuatu hal Apa itu? seperti yang lagi viral ini. Jelaskan Kalau secara ingat- besar. Iya. Kalau ingat teman-teman sekarang, kayaknya ngecum banget deh mas. Kalau ingat kemarin teman-teman sekarang lagi di mana sih itu yang ada gunung meletus? Nah Oke. itu kan mereka sekarang lagi kayak nambah katanya ada emas. Tapi kemungkinan itu bukan biji emas, tapi adalah butiran tembaga. Butiran apa? Biji tembaga tuh warnanya kayak emas gini nih. Oh, jadi kemungkinan besar ini bukan Iya. emas tapi emas itu. itu. Karena Soalnya itu keluar dari apa? Dari gunung teman-teman. Nah di sekitaran gunung itu jarang ada emas. emas, ada biji tembaga. Tapi emang dia berkilau teman-teman tuh lihat. Jarang sering Mengiranya emas. biji tembaga itu sering ada di sekitaran gunung, aktif maupun enggak. Tapi ya kita masih kemungkinan besar ya, kemungkinan besar itu biji tembaga. Tapi kalau siapa tahu emas ya bersyukur juga sih. Bersyukur sih. Tapi seperti itu teorinya teman-teman. Dan memang menarik banget sih di ruangan ini kita bisa mengenal banyak batu teman-teman. Dan ingat sekali lagi, Indonesia itu kaya akan keberagamannya. Kita cintai Indonesia dengan cara kita, apapun yang terjadi di luar sana, kita tetap mencintai Indonesia dengan cara kita masing-masing. Nama selanjutnya yang mau kita bicarakan adalah di lantai 2 ini adalah soal
bencana-bencana geologi yang ada di Indonesia. Itu ada gempa bumi. Tapi yang paling menarik yang mau kita lihat adalah soal tsunami. Kita tanya Kak Iren ya, Kak Iren kok bisa sih ada tsunami? Wah, pertanyaan menarik. Kita cari tahu bersama. Secara garis besar tsunami itu terjadi karena ada gelombang raksasa yang berasal dari dasar laut. Dan biasa itu terjadi karena gempa bumi di dasar laut, teman-teman. Salah kah? Kenapa? Salah, yang benar itu kenapa bisa terjadi tsunami? Jadi ada retakan di bawah laut. Lempeng bawah laut. Iya, jadi dia tuh contoh nih, lautnya kan gini, terus dia retak. Nah, ini kan terisi. Nah, naik tuh gelombangnya, seperti yang dikatakan Mas Stephen tadi. Akhirnya ada gelombang raksasa yang menyebabkan terjadinya tsunami. Mau lihat bagaimana bentuknya tsunami? Lihat nih teman-teman. Di sini ada peragaannya, teman-teman. Seperti ini. Jadi ada gelombang dari dasar. Akhirnya sampai ke atasnya, teman-teman. Like that. Sangat interaktif ya, seru sekali di sini. Dan kita bisa melihat, dan juga untuk yang gempa bumi itu, kita juga bisa melihat di sini, teman-teman, ada wahana interaktif ya gempa bumi. Seperti itu. Kalau terjadi gempa bumi. Teman-teman tahu gunung berapi Tambora yang meletus di tahun 1800-an, dan di sini juga ternyata ditemukan beberapa peninggalan dampak letusan Gunung Tambora di tahun 1815. Ini ada piring kayu, ada lava, batu asap, koleksi keramik, bahkan di gempa bumi yang terbaru juga, nggak terbaru sih, itu juga ditemukan nih beberapa bekas-bekasnya seperti akibat panas Gunung Merapi nih, teman-teman. Sepeda motor bahkan sampai hancur seperti ini gara-gara gunung berapi, teman-teman. Dan ini adalah salah satu dampak dari Gunung Semeru, teman-teman. Seperti itu, teman-teman, dampak gunung berapi, teman-teman. Luar biasa ya, disajikan juga di sini. Let's go, kita cari lagi, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi di lantai 2 ini juga terkenal disajikan beberapa orang-orang yang berkontribusi penuh dalam geologi Indonesia, mulai dari Fairbank, ada Venema, termasuk disajikan juga penemuan mereka. Dan ini yang paling kita kenal, Frederick Oppenau, yang menemukan banyak manusia-manusia purba di Indonesia. Ya, manusia homo. Ini penemuan-penemuannya. Ada Ziewarski. Aku pernah baca buku Ziewarski. Dan yang terakhir, Koenigswald. Ini juga dia yang menemukan manusia-manusia lama, dan di sini disajikan juga tulang-tulangnya, teman-teman. Wow, ini apa ini? Oh, ini manusia Sangiro nih. Keren banget ya. Teman, di tengah-tengah ruangan lantai 2 dipajang salah satu fosil gading gajah tertua di Indonesia, yakni 1,5 juta tahun yang lalu, teman. Ini dia fosilnya. Ini 1,5 juta tahun yang lalu, teman-teman. Wow. Let's go, kita turun ke bawah. Dan teman-teman, ini adalah salah satu ruangan yang ingin aku masuki, yakni ruang pamer sejarah kehidupan. Let's go, kita lihat sejarah kehidupan, teman-teman. Wow. Disajikan dengan proyektor awal ya. Baru ada sejarah kehidupan, teman-teman. Ini adalah sekarang, tapi sebelum-sebelumnya. Mari kita lihat satu persatu, teman-teman. Kita mulai dari masa Paleozoikum. Masa Paleozoikum adalah masa 540 juta tahun yang lalu.
banyak hewan-hewan lama ya teman-teman. Amonit always Ada informasi mengenai amonit everywhere, dan ini kokolan ini yang masih hidup ya teman-teman. Kalau tahu ini yang masih ditemukan di Kalimantan dalam keadaan hidup. Kamu tahu nggak? Ikan itu tuh sebenarnya masih hidup. Tuh, masih muncul sampai sekarang di Indonesia. Dan di sini, iya, dan di sini banyak fosil-fosilnya teman-teman ya. Fosil starfish, ya. Dan di sini adalah koleksi amonit yang luar biasa nih teman-teman. Banyak sekali. Gede banget teman-teman, ada amonit yang gede banget nih. Dan juga ini gede banget nih teman-teman. Dan let's go. Kamu pernah lihat kerangka kelinci nggak? Enggak, mana? Kerangka kelinci mirip kayak kerangka dinosaurus. Oh iya. Dan ini dia Gimana kalau dinosaurus ternyata tidak seseram itu? Dinosaurus. Tapi selimut kelinci. kau kira ini selimut kelinci yang Ih, dinosaurus pertama. ya udah kalau nggak percaya. Dan di sini ada fosil-fosil lainnya teman-teman. Let's go. Ada fosil lobster lama nih. Lobster, udang, capung, Ikan asin. ikan. Itu udang. Iya udang. Tapi kok kayak batunya bersih gitu ya? Paling udah dibersihkan, nggak mungkin buatan dong. Nggak mungkin buatan dong. Tuh ikan. Ada juga ikan. Namanya. Dan ini adalah the first dinosaur in here. Wow, gede banget dinosaur. Iya, biasanya nggak disimpan yang asli. Gimana kalau kelinci? Dinosaur ternyata bentuknya kayak kelinci. Kayaknya iya deh. Karena mereka mirip banget kan. Dan inilah dinosaur pertama teman-teman. Stegosaurus. Panjang banget teman-teman, gila. Tapi bagi teman-teman yang tahu, biasanya kalau misalnya kita ke museum ada patung dinosaurus itu biasanya adalah dinosaurus asli atau buatan ya? Buatan ya pastinya. Dari ininya aja tuh ya. Berarti sama hal-hal yang baru kamu lihat dari tadi sama ini. Itu kayu. Tapi ya ini adalah hasil akhirnya teman-teman ya. Dan juga ini ada kadal ikan teman-teman. Let's go, kita masak lagi. Oh, di dalam masih banyak ya. Atau kita mau selesai yang di sini dulu. Baru di sini kita bisa melihat pergajahan lampau teman-teman. Ini gajah tuh, mamut gajah. Ini gajah. Oh, gede banget teman-teman. Gajah-gajahan kita hari ini. Pengen kayak gajah kalian ke Sumatera Utara. Ke Lampung dong kalau lihat gajah. Kenapa Sumatera Utara juga ada gajah? Ternyata kerbau-kerbau lama itu gede-gede semua. Ini kerbau. Nih, kerbau-kerbau lama nih. Gede banget teman-teman. Ayo kita lihat, let's go ke arah kerbau sebelah sana. Apa itu? Wow, ini ada apa? Orangutan. Orangutan. Tapir kecil banget nih. Tapir. Ini geraham bawahnya doang. Ini ada buaya ya, ini buaya kan? Ini buaya. Ini buaya dalam. Buaya. Let's go kita lihat. Dan teman-teman kita ketemu kura-kura purba yang luar biasa besar sekali. Ini gede banget teman-teman kura-kuranya. Gede banget kura-kura purba. Baru ada juga kura-kura dari ada pidania. Wow.
selanjutnya kita ada di Molluska, teman-teman. Ini anaknya. This is so big. Ada ini molluska lainnya. Nah, gede-gede banget ya, teman-teman. Tuh, lihat deh. Ada berbagai jenis. Jadi sekarang videonya di take over sama Iren ya. Jadi Iren suaranya keras sedikit Iren. Ya, begitulah, teman-teman. Oke, di sini nggak ada keterangan. Oh, ada deh, kita baca bersama-sama ya. Bentar. Nah, di sini ada flora Indonesia, teman-teman. Nah, di sini tuh jelasin tentang tumbuhan-tumbuhan di Indonesia. Ada ini, ada kayu, pakaian, terus ada fosil buah kelapa. Itu penjelasannya. Nggak terlalu detail seperti hal-hal yang lain. Di sini molluskanya nggak dijelasin. Di Indonesia itu molluskanya tersebar di mana aja, terus si fosil-fosil ini ketemu di mana aja. Ya, ini ada fosil dari USA. Only half of them dijelasin dia asalnya dari mana, sisanya nggak mendetail kayak bebatuan yang lain. Selanjutnya nih untuk manusia purba teman-teman. Manusia purba. Manusia purba. Wow. Teman-teman, di sini ada tentang apa sih ini? Manusia purba. Nah, di sini ada dari temuan fosil yang ada di Indonesia. Nah, ini fosil yang pertama kali ditemukan di Indonesia, yaitu Homo erectus. Nah, ini tuh ada kalau ini dipelajari waktu SMP ya, atau SMA kalau nggak salah. Ada trainil, aku masih ingat trainil. Nah, ini tuh adalah manusia purba yang paling banyak ditemukan dan paling banyak ditemukan di Indonesia. Tahu nggak kenapa mereka kecil-kecil? Karena mereka tinggal di daerah gua. Nah, proporsi tubuh mereka itu jadi mengikuti tempat tinggal mereka. Karena mereka tinggal di gua, mereka jadi pendek. Karena gua itu ya ukurannya pendek-pendek, teman-teman, pada saat itu. Volume otaknya cuma sebesar 340 cm kubik. Ini 310. Wah, ini Homo sapiens. Kurang dijelasin ya teman-teman sejarahnya, tapi yang saya ucapkan itu adalah salah satu bagian dari sejarahnya. Teman-teman bisa dilihat nih teman-teman, ada Homo sapiens dari USA, yang dari Jepang, Minatogawa, Australia, ini di Indonesia ya, Australia dan Jawa Timur. Dan ternyata teman-teman, kalau misalnya dari bentuk tengkorak itu beda-beda ya, bahkan bisa lihat dari Jepang sama yang dari Jawa Timur tuh bentuknya karakteristiknya beda. Wow. Tapi bentuk kepala kok. Betul. Ini dijelasin tentang berburu dan merah. Oke, next kita ke artefak cekungan Bandung. Cekungan Bandung. Kebaca nggak guys? Nggak kebaca ya, sama aku juga. Hahaha. Lalu di sini ada. Ini bukan alat-alat zaman Nah, ini dulu ada ya? kapak. Kayak kotor gitu nggak sih lensanya? Kita lap dulu. Kalian masuk ke perut Stephen tuh. Berarti dia tadi vlogmu tuh blur-blurry. Ini ada serpi, ini kapak, ada pilar. Seperti itu teman-teman, artefak-artefak yang digunakan. Guys, ini ada kapak sepatu. Kapak yang sering kita bicarakan nih. Lalu ini seperti kita tahu ya, pada saat itu adalah meramu dan berburu. Jadi hal-hal ini adalah yang dipakai untuk mereka berkegiatan, manusia purbanya sendiri. Lanjut, di sini ada apa? Oh, ini adalah hasil dari cekungan Bandung Purba. Kalau kita tahu, Bandung tuh dulu adalah Danau Purba. Nah, ini sini ada
Sipinis carpio. Tapi aku nggak tahu ini apa. Mungkin ini hewan purba. Maaf ya guys. Nih ada sejarahnya Cekungan Bandung. Teman-teman, terima kasih sudah Malam vlog hari ini kita sudah melewati Museum Geologi yang ada di Bandung. Selanjutnya kita bakal kemana? Ikutin terus channelnya. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe di bawah. Itu aja untuk video hari ini teman-teman. Gue Stefan dan akhirnya. bye-bye. Jangan lupa subscribe.